Ini adalah sebuah kasus kembar non-identik pada usia sekitar 9 minggu, di mana masing-masing seukuran 8-9 minggu. Pada sisi kiri dan sisi kanan juga perbandingannya hampir sama. Jadi ini kembar non-identik yang berasal dari 2 telur dan 2 sperma, atau kembar dikorionik disigotik. Perbedaannya nyaris tidak ada, jadi pas pada hari yang sama terjadi 2 kali ovulasi dengan 2 pembuahan. Jadi kembar ini memiliki pemisah sekat tembok yang tebal antara kanan dan kiri. Mereka tidak saling berhubungan. Nantinya akan muncul plasenta masing-masing. Jadi ini adalah kembar yang paling aman. Jadi keduanya tidak ada hubungannya dengan satu sama lain. Mereka mempunyai sumber makanan sendiri-sendiri. Jadi tidak saling mencaplok atau mengambil haknya masing-masing. Jadi kelompok kembar dikorionik, diamniotik, kembar dua kantong ini kembar yang paling aman. Jadi kelaminnya bisa saja berbeda, usia hamilnya berbeda. Jadi mereka tidak mungkin membuat kondisi twin-to-twin transfusion syndrome, karena kalau kondisi TTTS itu hanya terjadi pada kembar identik. Hanya kalau sekarang penyerapannya berbeda, bisa saja makanannya nanti berbeda. Juga usia hamilnya, pembuahannya berbeda seminggu, maka yang satu akan lebih kecil 1 minggu. Tapi kebetulan yang kehamilan kali ini ukurannya, pembelahannya sama persis, ovulasinya terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi seorang perempuan bisa saja dalam satu periode dia ovulasi, sekaligus ovulasi terjadi pada ovarium kanan dan kirinya, sehingga dalam satu masa terjadilah kembar tidak identik berasal dari 2 telur dan 2 sperma yang membuahi. Nah, masing-masing nanti tinggal seberapa kuat si ibu bisa menahan kehamilan kembar ini. Apakah bisa mencapai cukup bulannya sekitar 36 minggu. Jadi kalau bayi kembar umumnya mereka maju lebih awal 1-2 minggu. Karena umumnya 34 minggu sudah akan penuh sekali nih kedua bayi kembar ini, sehingga bisa terjadi pecah ketuban spontan. Ya, bisa saja lahir pada minggu 34. Dan nanti keduanya ini akan mulai berangsur-angsur menyesuaikan perkembangannya agar tidak seperti bayi tunggal, jadi mereka mengurangi bobot masing-masing. Ya, tujuannya agar memasuki minggu 28 ke atas, trimester ketiga, keduanya masih bisa bertahan di rahim ibunya sampai semaksimal mungkin, dengan cara ya mengurangi berat keduanya. Jadi misalnya nanti bayi kembar masing-masing kalau hamil 36 minggu, bayi tunggal itu 2,5 kilo. Maka jika mereka bisa mencapai 36 minggu, paling ya beratnya sekitar 2,1-2,2. Jadi dia menyelesaikan antara keduanya dengan kondisi rahim ibunya supaya tidak terjadi prematuritas. Jadi ini adalah kembar non-identik, perhatikan kamarnya terpisah, sekatnya tebal, jadi temboknya masing-masing, tidak akan rebutan makanan, plasentanya mereka punya sendiri-sendiri, sifatnya juga sendiri-sendiri. Jadi tidak akan saling rebutan makanan, tidak saling bertendang-tendangan, berpilin-pilinan tali pusatnya.
Jadi ini suatu kembar non-identik, kembar yang paling aman, dan kembar ini sangat rendah resikonya dibandingkan kembar identik, yaitu kembar dengan segala permasalahannya muncul di sana. Tetap kita wajib memperhatikan pertumbuhannya satu sama lain, karena pertumbuhan bayi kembar ini cukup berisiko, perkembangannya juga risiko prematuritas. Jadi ini kembar non-identik, 2 sel telur, 2 kantong pada usia 8-9 minggu.